wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dania Triamanda. Saya dari Prodi D3 Keperawatan tingkat 1. Di sini saya akan menjelaskan tentang sistem pernapasan, sistem pencernaan, dan kardiovaskuler. Sistem kardiovaskuler adalah sistem yang terdiri dari darah, jantung, dan pembuluh darah. Nah, selanjutnya ada komponen darah. Apa sih itu komponen darah? Komponen darah merupakan jaringan ikat yang tersusun dari sel dan fragmen sel yang dikelilingi ekstraseluler dan metrik. Sel darah merah dan sel darah putih adalah komponen sel dari darah. Fragmen sel adalah keping darah, yaitu bisa disebut trombosit. Sel dan fragmen sel itu format elements dari darah. Sel darah yang dimaksud adalah sel darah merah dan sel darah putih. Lalu, yang dimaksud fragmen sel adalah keping darah, yaitu bisa disebut trombosit. Sel dan fragmen sel yang ada di dalam darah bisa kita sebut dengan format elements. Extracellular-metrik adalah komponen cair yang berada di luar sel manusia. Extracellular-metrik di dalam darah akan mengelilingi ketiga komponen tersebut. Extracellular-metrik bisa juga kita sebut dengan plasma darah. Plasma darah itu cair, tersusun dari 91,5% air dan 8,5% bahan terlalut. Bahan terlalut kebanyakan merupakan protein. Protein diproduksi oleh sel-sel hati, yaitu hepatosit. Adapun contoh dari protein yaitu albumin. Albumin fungsinya untuk meregulasi atau mengatur fit derajat irisan darah. Yang kedua, globulin, yaitu sebagai antibodi atau imunoglobulin. Yang ketiga, pipnogron, yaitu fungsinya untuk pembekuan darah. Nah, selanjutnya, ketika darah kita diambil, darah akan dimasukkan ke dalam tabung. Lalu tabung tersebut akan ditaruh di dalam alat yang namanya kontrifuge. Alat kontrifuge itu bertugas untuk memutar tabung yang berisi darah kita tadi. Nah, perputaran ini atas menyebabkan komponen darah kita yang padat untuk berpindah ke dasar tabung. Dan komponen darah kita yang gak padat akan berpindah ke arah sebaliknya. Nah, selanjutnya ada jantung. Fungsi jantung yaitu untuk memompa atau mengirim darah ke seluruh jaringan tubuh. Karena darah menyediakan zat-zat yang diperlukan oleh jaringan tubuh, seperti oksigen dan nutrisi. Dan darah akan mengangkut zat-zat buangan agar zat tersebut dieliminasi melalui organ ekskresi, seperti ginjal dan paru-paru. Jantung itu menjalani fungsinya dengan cara menciptakan perbedaannya dengan tekanannya. Nah, adapun anatomi jantung. Jantung yaitu mempunyai 4 rongga. Maksudnya tuh kayak 4 ruangan. Nah, kita bisa sebut 4 rongga. Nah, ada 2 rongga yaitu kita bisa sebut dengan atria, dan 2 rongga yaitu ventricle. Dan yang atria itu senambi, letaknya lebih atas di ruang masuk itu. Nah, fungsinya menerima darah masuk. Seluruh pembuluh darah ke arah jantung disebut vena. Dan sebaliknya, seluruh pembuluh darah menjauhi jantung disebut arteri. Ada atrium kanan dan atrium kiri. Atrium kanan itu darah kotor, dan atrium kiri itu darah bersih. Ventricle letaknya lebih bawah, disebut juga sebagai rongga pemompa. Fungsinya memompa darah keluar dari jantung. Arteri yang mengantar dari ventricle kanan ke paru-paru disebut arteri pulmonalis kiri dan kanan. Vena yang mengembalikan darah kaya oksigen dari paru-paru ke atrium kiri adalah vena pulmonalis. Nah, adapun sirkulasi pulmonalis yaitu ventricle kanan ke paru-paru ke atrium kiri. Nah, adapun aorta. Aorta adalah arteri terbesar dari tubuh manusia. Nah, selanjutnya ada sistem pencernaan. Untuk bertahan hidup dan melakukan aktivitas sehari-hari, sel di dalam tubuh kita membutuhkan nutrisi. Nah, nutrisi didapat yaitu dari makanan yang kita konsumsi. Dari makanan itu, kita bisa mendapatkan vitamin dan mineral, protein, karbohidrat, dan lemak. Tubuh kita harus memecah molekul-molekul besar di dalam makanan tersebut menjadi molekul kecil agar dapat diserap oleh sel di tubuh kita. Nah, proses pemecahan molekul makanan yang besar dan kompleks menjadi molekul-molekul yang lebih kecil dinamakan proses pencernaan. Nah, adapun sistem pencernaan tersusun dari kelompok organ. Yang pertama itu gastrointestinal, merupakan sebuah saluran dari mulut sampai ke anus. Nah, yaitu bisa diikuti oleh lambung, setelah itu ada usus halus dan usus besar. Nah, yaitu fungsi gitrek itu. Nah, gitrek itu kita yang tadi gastro yang pertama itu. Nah, jadi sebutannya itu ini tuh fungsinya.
Nah, fungsi G-tract itu yaitu mixing atau mencampur makanan. Yang kedua itu mendorong makanan ke arah anus. Dan yang ketiga, mengolah makanan menjadi bentuk sederhana. Nah, yang kedua itu ada aksesori digestif organ, sekelompok organ selain G-tract yang melakukan proses pencernaan makanan terdiri dari 6 jenis organ. Yang pertama itu ada gigi, ada lidah, ada kelenjar, ada hati, ada kantung empedu, dan pankreas. Nah, selanjutnya gigi dan lidah berfungsi untuk mencerna makanan secara mekanis, lalu organ-organ yang lain berfungsi untuk menyimpan cairan yang dapat membantu proses pencernaan. Lalu nanti cairan ini akan dikirim ke G-tract melalui saluran untuk membantu proses pencernaan. Nah, selanjutnya ada sistem pernapasan manusia. Sistem pernapasan pada manusia adalah sekumpulan organ yang terlibat dalam proses pertukaran oksigen dan karbon dioksida dalam darah. Seseorang dapat dikatakan memiliki laju pernapasan normal apabila ia bernapas sebanyak 12-20 kali per menit saat istirahat dan langsung secara berkesinambungan. Fungsi utama dari sistem pernapasan yaitu sebagai tempat bertukarnya gas dan udara. Sistem pernapasan juga bertugas untuk menyaring, melembabkan, dan menghangatkan udara yang kita hirup. Bahkan sistem ini juga dapat membantu dalam proses penciuman dan bicara. Nah, adapun proses bernapas pada manusia yaitu yang pertama udara masuk lewat hidung dan mulut, kemudian melewati proses penyaringan partikel kecil oleh rambut hidung, lalu menuju ke trakea atau batang tenggorokan. Udara dari ke trakea masuk ke paru-paru melewati saluran pernapasan yang disebut dengan bronkus dan bronchiolus, kemudian berujung di alveolus. Nah, adapun urutan proses pernapasan pada manusia, yang pertama itu rongga hidung, dan yang kedua itu faring, yang ketiga laring, dan yang keempat trakea, dan yang kelima bronkus, dan yang keenam bronchiolus, dan yang ketujuh alveolus, dan yang kedelapan itu paru-paru. Sekian video tadi yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya dimohon maafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.